Ini tabel yang kita akan uji ke one sample t-test, kita pindahkan ke data view bagian aplikasi SPSS. Nah, bagian ini kita copy di data view. Nah, kita paste. Nah, ini datanya, kemudian kita ke variabel view. Nah, ini bagian name kita ubah ke prestasi. Kemudian desimal kita nolkan. Kemudian ke data view, analyze, ke kompartmen kita pilih one sample t-test. Nah, ini prestasi kita ubah ke test variabel. Kemudian klik option. Nah, ini sudah sesuai. Kemudian bagian tes value kita ubah menjadi 70, lalu kita oke. Nah, ini hasil dari analisis tadi, yaitu bagian one sample statistik dan one sample test. Kita analisis di Microsoft Word. Kemudian kita pilih bagian yang kita analisis angkanya. Kemudian kita akan menguji soal nomor 2, yaitu analisis linear. Kita copy di data view bagian aplikasi SPSS. Nah, kita copy di sini di data view, kita paste. Nah, ini datanya, kemudian kita ubah namanya di variabel view. Bagian pertama kita kasih nama jam. Bagian kedua kita kasih nama nilai. Bagian ketiga kita kasih nama prestasi. Kemudian desimal kita nolkan. Nah, ini bagian measure kita pilih yang bagian nilai ini skill. Bagian nilai kita ordinal, bagian prestasi kita klik skill. Kemudian kita ke data view. Nah, ini sudah berubah namanya. Kemudian kita ke analyze, pilih bagian kompartmen, pilih bagian mean. Nah, kemudian bagian prestasi kita pindahkan ke dependent. Terus bagian jam dan nilai kita pindah ke independent. Kemudian kita klik option. Nah, ini bagian statistics for fresh layer kita contreng bagian test for linearity, lalu kita continue. Nah, lalu kita oke. Nah, bagian data ini, bagian prestasi dan jam, kita pilih bagian ANOVA tabel. Kita scroll ke bawah. Nah, ini ANOVA tabel bagian prestasi dan jam. Nah, kemudian kita scroll ke bawah lagi, ANOVA tabel prestasi dan nilai. Kemudian kita kembali ke data lagi untuk menganalisis multikolonialitas. Kita klik analyze. Kemudian kita pilih regression, pilih linear. Nah, kemudian bagian prestasi kita pindah ke dependent, jam dan nilai kita pindah ke independent. Selanjutnya kita klik statistik, pilih collinearity diagnostic, lalu kita continue. Kemudian kita oke. Nah, selanjutnya ini data yang kita analisis di Microsoft Word itu bagian koefisien. Nah, selanjutnya
kita ke data kembali, kemudian kita klik bagian analyze, selanjutnya kita ke regression, kita pilih ke linear, kemudian kita balikan lagi, terus kita prestasi taruh di dependent. Nah, selanjutnya kita jam dan nilai ini kita taruh di independent. Nah, untuk residu kita klik understanding pada kotak residual, lalu kita klik continue. Kemudian kita OK. Nah, ini datanya. Lalu kita pilih bagian ANOVA. Selanjutnya kita ke data kembali. Nah, ini hasil residu 1. Kemudian kita akan mencari absolute residu. Lalu kita klik transform. Nah, dengan ini diklik berubah menjadi warna kuning. Kemudian kita klik compute. Nah, ini bagian target variabel kita tulis ABS res. Kemudian numerik kita klik tulis bagian ABS kurung buka res underscore 1. Kemudian tipe dan tabel kita kasih nama bagian label, kasih nama absolute residu. Residu. Kemudian kita continue. Kemudian kita OK. Nah, ini hasilnya. Lalu kita pilih bagian yang kita analisis, yaitu bagian koefisien. Nah, selanjutnya kita kembali ke data. Nah, ini hasil dari absolute residu tadi. Kemudian kita analyze lagi, pilih regression linear, pilih ini linear. Kemudian bagian prestasi kita kembalikan di sini, absolute residu kita pindahkan dependent. Nah, kemudian nilai dan jam ini kita taruh di independent, kemudian kita OK. Nah, ini hasil data homoscedasticitas. Kemudian kita pilih bagian tabel koefisien. Selanjutnya kita kembali ke data untuk uji autokorelasi. Nah, kita klik bagian analyze. Kita ke analyze. Lalu kita pilih regression. Kemudian kita pilih linear. Nah, untuk dependent absolute ini kita kembalikan, lalu kita pilih bagian prestasi. Pilih di dependent. Kemudian kita pilih statistik. Nah, ini kita pilih bagian residu, bagian Darwin-Watson, kemudian kita continue. Nah, lalu kita OK. Nah, ini data yang kita analisis di Microsoft, yaitu bagian model summary. Kemudian bagian angka ini. Nah, kemudian kita akan menganalisis garis regresi atau regresi sederhana. Nah, ini datanya kita copy di data view. Nah, ini datanya. Kemudian kita ubah namanya di variable view. Yang bagian pertama kita tulis X1. Kemudian yang bagian kedua kita tulis dengan X2. Bagian ini kita tulis Y.
Nah, bagian desimal ini kita nolkan. Kemudian kembali ke data view, lalu kita ke analyze, pilih regression linear, kemudian kita bagian Y ini pindahkan ke dependent, selanjutnya X1 dan X2 kita pindahkan ke independent, lalu kita pilih statistik, kita pilih bagian R-square change, kemudian kita klik description, coefficient interval, levelnya ini sudah sama, kemudian kita continue, pilih plot, kemudian dependent kita taruh di Z, kemudian Y-recit kita taruh di X. Nah, bagian histogram dan normal probability ini kita pilih, kemudian kita option. Nah, ini sudah semua, lalu kita OK. Kita tunggu masih loading. Nah, ini datanya sudah muncul. Kemudian yang kita analisis yaitu bagian X1 dan X2. Ini X2-nya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita pilih bagian standarisasi koefisien beta. Nah, ini kemudian kita cari perbandingan garis regresi. Kita scroll ke bawah. Nah, ini regression standarisasi residu. Nah, ini dependent garisnya. Kemudian kita analisis di Microsoft Word.